Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. By the way, puasanya gimana nih lur? Semoga lancar-lancar aja ya kan? Apalagi ini adalah puasa terakhir di tahun ini. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu BTTH Season 5. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Cerita berlanjut, di mana setelah Xiaoyan mendapatkan kerangka doseng dan menjadi incaran dari klan Phoenix Siluman, The Big Boss Xian akhirnya turun tangan dan meminta bantuan dari Tetua Heising. Dengan kekuatannya yang sudah mencapai Rana Dozun tingkat 8, Tetua Heising pun langsung memberikan tekanan yang luar biasa. Xiaoyan yang menyaksikan kejadian itu benar-benar sangat terkejut. Bagaimana tidak, para musuh yang sebelumnya mendominasi seketika dibuat tidak berdaya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Tetua Huang Xuan yang akhirnya menyadari alasan dibalik keberanian Xian. Namun Yu Fei awalnya merasa sedikit tersinggung karena memang sebagai senior di klan naga kuno Taisu, Tetua Heising malah memamerkan kekuatannya di hadapan para junior. Sayangnya, Tetua Heising tak peduli sama sekali. Faktanya mereka juga sudah menindas bos kecilnya. Bahkan ia semakin memperkuat tekanannya hingga melukai pasukan dari klan Phoenix. Alhasil, setelah melihat kekuatan yang begitu mutlak, hampir semua orang di sana tak ada yang berani melawan. Bahkan sekelas Tetua Huang Xuan akhirnya merelakan buah asalnya. Sementara itu, Tetua Heising juga menanyakan kepada Xian siapa lagi yang sudah mengganggunya. Tanpa ragu, Xian menyebut nama dari Iblis Zaising dari Istana Jiwa sebagai orang yang sudah menindasnya. Alhasil, tanpa banyak bicara, Tetua Heising langsung menghampiri Zaising dan memberinya bogem yang bentang. Di sana, Tetua Heising juga menegaskan kalau Xian dan teman-temannya sudah dibawa perlindungannya dan tak akan bisa disentuh sama sekali. Melihat itu, Xianlah yang benar-benar tertawa lepas. Bahkan ia segera menghampiri Xiaoyan dan sedikit memamerkan soal kekuatan dari klan naganya. Yang pada akhirnya, karena semua urusan sudah selesai, Tetua Heising membuka sebuah ruang dimensi dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi sebelum pergi, Tetua Heising juga mengingatkan, meskipun klan naga kuno Taisu jarang muncul di wilayah Zhongzhou, bukan berarti mereka takut. Faktanya mereka bisa saja memusnahkan klan Phoenix Siluman ini. Dan kemudian ia pun juga ikutan pergi. Alhasil, daripada pulang dengan tangan yang kosong, Tetua Huang Xuan hanya bisa memerintahkan agar Xin Er pergi lagi ke tempat pelindung spiritual dan mengambil tulang belulang dari leluhur Phoenix-nya. Sama halnya dengan Istana Jiwa, Iblis Zaising pun hanya bisa berjanji suatu saat nanti, mau Xiaoyan ataupun Papilion Xingyun pasti akan mereka musnahkan, ya lur ya, waduh. Sementara untuk Master Li, ia pun tetap mencoba mengambil hati dari Tetua Huang Xuan. Faktanya dengan Xin Er merupakan murid dari lembah Feng Li, mereka selalu berada di pihak dari klan Phoenix. Namun sayangnya Tetua Huang Xuan lah yang sudah tak mau bekerja sama. Bahkan mulai sekarang, Xin Er akan dibawa kembali ke klan Phoenix karena menurutnya didikan dari Papilion Feng Li tak akan bisa membuat Xin Er berkembang. Dengan ini, semua pun menjadi kacau dan akhirnya bergegas bubar. Tapi di sana, Tetua Huang Xuan tetap memerintahkan Xin Er untuk segera menghampiri klan Piton Jiuyu dan mengabarkan kalau yang menculik para masternya sudah bergabung dengan timnya Xiaoyan. Kembali ke Xiaoyan dan rombongannya, mereka akhirnya tiba di pangkalan dari Papilion Xingyun. Sontak kedatangannya langsung disambut oleh Tetua Hu dan para murid. Sama halnya dengan Xiaoyan yang langsung berterima kasih atas bantuan dari Tetua Heising. Namun Tetua Heising tak terlalu memperdulikannya. Faktanya The Big Boss Xian ini adalah nona dari klan naga Taisu. Jadi karena Xiaoyan sudah membawanya dengan selamat, mereka lah yang sangat berterima kasih.
Mendengar itu, Xiaoyan juga tak keberatan sama sekali. Menurutnya Zian sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Jadi karena Zian sudah menemukan keluarganya, mereka juga ikutlah senang. Barulah setelah itu Zian pun mengenalkan kalau tetua Heising ini adalah pamannya. Di sana Zian juga mengenalkan semua teman-temannya kecuali beruang Xiongzhan yang disuruh untuk mengenalkan diri sendiri ya lur ya. Waduh. Yang pada akhirnya karena semua urusan sudah selesai, kali ini giliran dari ketua Tang dari Lembah Apila yang berpamitan kepada mereka semua. Tak lupa Nona Tang juga sedikit menggoda agar Xiaoyan mau berkunjung ke kediamannya, ya kan? Waduh, sikat King. Sama halnya dengan tetua Heising, ia pun hanya bilang kalau keluarga Xiao memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno. Faktanya meskipun sedang terpuruk masih bisa menghasilkan jenius seperti Xiaoyan. Bahkan ia bilang kalau Xiao Xuan tidaklah gagal dalam menciptakan seorang penerus. Mendengar itu, Xiaoyan lah yang cukuplah kaget dan menyuruh tetua Heising untuk menceritakan tentang leluhurnya itu. Sayangnya tetua Heising tak mau menceritakannya karena menurutnya lambat laun Xiaoyan pasti akan tahu sendiri. Barulah setelah itu ia pun mengajak Zian untuk kembali ke Pulau Naga untuk menyelesaikan warisan dari klan naga kuno Taisung. Awalnya Zian enggan berpisah dengan teman-temannya, namun tetua Heising pun mengungkapkan sedikit fakta karena memang dengan kekuatannya yang sekarang, The Big Boss Zian hanya akan menjadi bebannya Xiaoyan. Tapi jika Zian sudah menyelesaikan warisan nanti, kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Saat itulah mereka akan mengizinkannya untuk berkumpul lagi dengan Xiaoyan dan kawan-kawan. Mendengar itu, Zian pun sedikit tertegun, karena faktanya apa yang dikatakan oleh pamannya memang sangatlah benar. Yang pada akhirnya dengan berat hati, Zian pun memutuskan untuk berpisah sebentar dengan Xiaoyan dan kawan-kawannya. Jelas Xiaoyan sendiri langsung memberinya beberapa pil agar Zian sedikit semangat. Untungnya Zian yang memang ceria hanya mengingatkan agar teman-temannya selalu semangat dalam berlatih. Faktanya jika ia sudah menyelesaikan warisan nanti, Zian pasti akan berkumpul lagi. Tak lupa ia juga mengingatkan karena di Pulau Naga tak ada pil yang enak, jadi ketika ia kembali, Xiaoyan harus segera membuatkan pil untuknya ya lur ya. Waduh, siap bos. Di sana sebelum pergi, tetua Heising juga mengajak Xiongzhan untuk ikutan pulang. Faktanya beruang naga kuno juga merupakan kelompok afiliasi dari klan naga Taisung. Jadi jika bisa berlatih di Pulau Naga, Xiongzhan juga akan mengalami perkembangan pesat. Mendengar itu tanpa banyak bicara, Xiongzhan pun langsung menerimanya. Dan terakhir sebelum berpisah, tetua Heising hanya mengingatkan agar Xiaoyan tetap berhati-hati dengan Istana Jiwang. Menurutnya setelah kejadian ini, Istana Jiwa pasti tak akan melepaskannya begitu saja. Sontak melihat kepergian dari The Big Boss Zian, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas. Menurutnya tanpa Zian, kelompoknya pasti tak akan seceria dulu. Meski begitu, karena buah energi jiwa sudah didapatkan, mereka pun juga bergegas pulang ke Pavilion Xingyun. Di sisi lain, di markas dari klan Piton Yuyu, mereka pun kedatangan tamu yang penting yaitu Xin Er. Awalnya mereka yang melihatnya menyambutnya dengan amarah. Namun tujuan Xin Er ke sini hanya untuk melaporkan akan satu hal. Para master dari klan Piton yang hilang kemarin, penculiknya sekarang sudah berada di kelompok Xiaoyan di bawah naungan dari Pavilion Xingyun. Sontak mendengar itu, klan ular pun sangatlah kaget dan mulai menyusun sebuah rencana. Sementara itu di Pavilion Xingyun, Master Feng sudah menghubungi beberapa master tingkat tinggi untuk diajak bergabung dengan Pavilionnya, di mana katanya para master ini sudah sepakat untuk bergabung. Namun dengan satu syarat, Guru Yao Lao harus memulihkan kekuatannya terlebih dulu. Mendengar itu, Guru Yao Lao hanya bilang jika kekuatannya sudah kembali ke puncak kejayaannya, jangankan Pavilion atau lembah, Istana Jiwa sekalipun pasti akan menghormati Pavilion mereka. Kemudian mereka juga sedikit membicarakan soal Xiaoyan yang sekarang masih belum kembali dari reruntuhan kuno. Hingga di tengah obrolan itu, seketika Xiaoyan dan kawan-kawan pun akhirnya tiba. Tentunya tak hanya sekedar kembali, Xiaoyan juga memberitahukan satu kabar yang penting, buah energi jiwa sudah berhasil didapatkan. Melihat itu, Guru Yao Lao yang sangatlah kaget. Karena ternyata buah energi jiwa yang didapatkan oleh Xiaoyan ini adalah buah dengan kualitas yang terbaik.
Jadi dengan begini ditambah juga dengan 2 debu giok milik Xiaoyan, kekuatan jiwa guru Yaolao yang sebelumnya habis sekarang bisa dipulihkan lagi. Alhasil guru Yaolao pun sangatlah berterima kasih bahkan kepada semua teman-teman Xiaoyan. Namun jelas mereka semua tak terlalu mempermasalahkannya. Faktanya mereka adalah temannya Xiaoyan, jadi dalam hal membantu sudah menjadi kewajibannya. Mendengar itu, guru Yaolao hanya tersenyum tipis. Ia benar-benar sangat bersyukur kalau muridnya bisa memiliki teman setulus mereka. Bahkan ia pun juga sedikit menyinggung, jika ayah Xiaoyan tahu kalau Xiaoyan sekarang sudah menjadi sosok yang hebat, ia pasti sangatlah bangga. Namun ngomong-ngomong soal ayahnya, mereka masih belum menemukan keberadaannya. Di sana guru Yaolao bahkan menambahkan kalau istana jiwa tidaklah sesederhana yang mereka pikirkan. Ternyata menurut dugaannya, istana jiwa juga di-backing oleh salah satu kekuatan terkuat yang disebut sebagai klan Hun. Dijelaskan klan Hun adalah salah satu klan kuno yang sudah berdiri sejak zaman kuno dahulu. Namun Xiaoyan tetap tak gentar sama sekali. Menurutnya mau klan Hun sekalipun karena sudah menyangkut dengan ayahnya, ia pasti akan menyelamatkannya. Sama halnya dengan guru Yaolao, ia bahkan mengatakan meskipun harus mengorbankan nyawa, ia pasti akan membantu Xiaoyan. Tapi di tengah obrolan itu, tiba-tiba Xinglin jatuh pingsan. Ternyata racun ular yang ada di tubuhnya sudah kambuh kembali. Sontak tanpa banyak bicara lagi, Xiaoyan segera membawanya ke sebuah ruangan untuk menyelamatkannya menggunakan esensi darah dari monster pill. Tak lupa Xiaoyan juga membakarnya dengan api surgawi untuk menetralisir racun tersebut. Bahkan tak hanya sekedar menetralkan saja, Xiaoyan juga berniat untuk menghilangkannya secara total. Namun sayang hal ini juga tidaklah mudah. Seketika kekuatan di tubuh Xinglin melonjak drastis dan memunculkan monster ular berkepala ganda, ya kan? Waduh, danger nih. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So bagaimanakah kelanjutan dari King Xiaoyan? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, Xiaoyan dengan terpaksa melawan monster tersebut menggunakan api bara 3000-nya. Selain itu, dengan adanya buah energi jiwa, untuk pertama kalinya King Yaolao akhirnya membentuk tubuh barunya. Namun sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.